Assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Boyka di simulasi dan komunikasi digital. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang KD 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis fitur perangkat lunak pembelajaran kolaboratif daring dengan menggunakan fitur untuk pembelajaran kolaboratif daring atau kelas maya. Sebelumnya, apa itu konsep dari e-learning? E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan IT dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau menurut Chandrawati di tahun 2010, e-learning itu adalah proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Jadi contohnya seperti kita pembelajaran melalui Classroom atau virtual meeting melalui Google Meeting, Zoom, dan lain-lain. Nah, karakteristik dari e-learning ini sendiri yaitu satu, dia berupa jasa teknologi elektronik. Semisalkan Google Meeting atau Zoom, itu adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk virtual meeting atau untuk pertemuan-pertemuan lainnya. Yang kedua, ada memanfaatkan keunggulan komputer. Di sini pasti menggunakan media digital dan komputer networks, maksudnya menggunakan internet, jaringan internet. Yang ketiga, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Jadi, seperti video pembelajaran yang ini, itu bisa kalian putar kapan saja kalian mau. Terus yang keempat, itu memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, dan lain-lain. Jadi, beberapa tugas yang kalian kerjakan di sini dan yang sudah dinilai itu dapat dilihat bagaimana kemajuannya, bagaimana jadwal pembelajarannya, dan administrasi lainnya. Selain karakteristik, ada juga manfaat e-learning. Apa itu manfaat e-learning? Satu, menunjang proses pembelajaran. Karena keadaan pandemi saat ini memaksa kalian tidak pergi ke sekolah. Jadi, dalam e-learning ini mempunyai manfaat tidak harus kalian ke sekolah. Jadi bisa menunjang proses pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, waktu belajar lebih fleksibel. Jika gurunya mengajarkan biasanya di pagi hari, kalau e-learning ini bisa kalian buka setiap saat dan kapanpun, dimanapun itu. Terus yang kedua, dapat memonitor performa. Jadi, pengajar atau guru dan murid itu bisa dilihat kemajuan proses pembelajarannya. Yang keempat, menghemat biaya pembelajaran. Pasti di sini satu hanya modal Android, yang kedua modal kuota. Jadi di sini e-learning ini bisa juga menghemat dari segi biaya. Contohnya, misalkan saat kalian sekolah secara normal, itu kan harus ke ruang kelas, harus sewa alat ini, sewa alat itu, atau bayar listrik, dan bayar lain-lainnya gitu. Sedangkan kalau pembelajaran jarak jauh hanya menggunakan Android dan kuota. Lalu apa kelebihan dan kelemahannya? Kelebihan dari e-learning sendiri yaitu lebih mudah diserap. Artinya, dengan menggunakan fasilitas multimedia seperti video pembelajaran saat ini, itu ada gambar, teks, animasi, suara, dan video bisa menggugah rasa motivasi kalian untuk belajar. Yang kedua, jauh lebih efektif. Jadi ini diulang lagi, jauh lebih efektif dalam biaya. Yang ketiga, jauh lebih ringkas karena tidak perlu kalian ke sekolah, tidak perlu kalian berangkat jauh-jauh bagi rumahnya yang jauh. Jadi tinggal di rumah, buka handphone Android, baca materinya, selesai.
Terus yang terakhir, tersedia 24 jam. Selama Android kalian ada kuotanya, itu bisa mengakses semua materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kelemahan dari e-learning ini sendiri yaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dan para pelajar. Jadi, seperti komunikasi satu arah, jadi Bapak Ibu guru memberikan materi ke classroom, tapi kalian kan tidak langsung menanggapi atau merespon. Itu adalah komunikasi satu arah. Jadi, kelemahan di e-learning ini hanya ada komunikasi satu arah. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial. Jadi, jika pembelajaran secara normal, itu kan ada diskusi, ada pembahasan bersama dengan guru, dengan para teman-teman, dengan kerja kelompok. Nah, di e-learning sendiri, aspek sosial ini tidak ada. Kecuali saat kalian Google Meeting. Google Meeting itu ada kecenderungan komunikasi dua arah. Namun kan tidak selalu Google Meeting. Misalkan Classroom, itu hanya satu arah. Terus yang ketiga, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan. Hanya dilatih bagaimana untuk belajar seperti apa, tidak untuk pendidikan. Jadi guru tidak bisa langsung memberikan nasihat ke siswa-siswanya. Yang keempat, itu berubahnya peran pengajar. Tadinya konvensional menjadi harus serba digital. Tadinya hanya menggunakan buku atau menggunakan LKS, sekarang harus menguasai digital, paling nggak menguasai PowerPoint, menguasai ICT atau Information Komunikasi dan Teknologi. Jadi menguasai IT. Dan tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Bahkan di sekolah pun terkadang ada gangguan internet. Selanjutnya, online learning. Online learning adalah bagian dari e-learning. Jadi beda ya, e-learning dan online learning. Jika e-learning atau electronic learning ini merupakan konsep yang lebih luas daripada online learning ini sendiri. Online learning sendiri itu adalah meliputi suatu rangkaian aplikasi dan proses yang menggunakan semua media elektronik yang digunakan dalam pelatihan dan pendidikan vokasional menjadi lebih fleksibel. Online learning sendiri ini menggunakan internet, intranet, dan extranet atau pembelajaran jaringan komputer yang terhubung langsung. Jadi online learning ini bisa dibilang seperti Google Meeting, jadi langsung proses pembelajaran dilakukan. Metode-metodenya bisa menggunakan web support, blended atau mixed mode e-learning, dan fully online e-learning format. Jadi yang pertama, web support ini didukung dengan penggunaan website. Jadi sekolah SMK Negeri 1 Purwodadi itu punya suatu website sendiri yang berisikan materi-materi terpadu. Jadi materi untuk kejuruan, mapel normatif itu jadikan satu di website. Itu namanya web support. Jadi disupport oleh suatu website. Yang kedua ada blended atau mix atau campuran. Jadi ini bisa dilakukan secara tatap muka dan sebagian lagi bisa dilakukan secara online. Jadi misalkan setengah jam untuk Google Meeting, setengah jam untuk di Classroom, chat di Classroom. Yang ketiga itu ada fully online e-learning atau ini full. Jadi misalkan jam tatap mukanya 3 jam. Selama 3 jam itu para pendidik, seorang pendidik dan para peserta didik ini melakukan secara online. Jadi terus-terusan atau 3 jam itu langsung untuk Google Meeting. Itu namanya fully online. Jadi full. Tidak campuran atau tidak hanya menggunakan website.
Nah, secara umum, dua persepsi dasar tentang e-learning ini ada dua, electronic based sama internet based. Yang pertama, electronic based ini berbasis elektronik, jadi tidak hanya internet. Ada film, video, kaset, HP, slide, LCD, proyektor, dan lain-lain. Kalau internet base ini melalui internet, jadi full untuk internet, tidak menggunakan perangkat-perangkat seperti film, video, dan lain-lain ini. Kalau ini berlaku di kelas konvensional atau kelas secara normal. Sedangkan kalau internet base ini e-learning atau pembelajaran jarak jauh.